Saya kembali lagi ke Prof. Hipnu mengambil contoh tadi. Prof. Hipnu, kuasa hukum Verdi Sambo menyatakan bahwa dalil JPU ini mentah karena hanya bersandar pada keterangan Richard Eliezer dan ini hanya halusinasi. Tadi juga ada kuasa hukum yang menyatakan ini hanya bentuk frustasi dari JPU yang tidak bisa menanggapi pihak kuasa hukum. Ini sebenarnya hanya sekedar sindiran atau memang Prof. Hipnu menilai ada indikasi JPU ini memang halusinasi seperti yang ditudingkan oleh pihak kuasa hukum? Dalam hal pembuktian tidak ada halusinasi ya, nggak ada mas, nggak ada. Dalam pembuktian ini apalagi pidana adalah bicara fakta. Bicara fakta pun bicara based on evidence-nya itu bukan bukti-bukti hanya bukti-bukti manual, tapi adalah bukti-bukti dengan teknologi, scientific, bukti ahli. Ada kedokteran forensik, ada digital forensik, ada psikologi forensik, ada poligraf forensik, ada balistik forensik, kan itu saya kira itu memang bahasa di dalam suatu persidangan. Memang ada suatu sindiran-sindiran yang penting tidak memojokkan, itu sah-sah saja. Suatu peradilan itu tidak boleh itu apabila ada kalimat yang tidak senada, menyudutkan itu tidak senonoh, misalkan kalimat yang tidak ada kaitannya dengan pembuktian, itu yang tidak boleh. Apalagi kaitannya sara, itu sudah tidak boleh. Nah, saya melihat ini suatu masih yang wajar karena kalau sudah masalah replik duplik adalah mencoba uji pengaruh pemikiran yang disampaikan, mudah-mudahan majelis itu bisa melihat dari pengaruh kaitannya imajinasi. Oh, bisa juga mungkin penuntut umum imajinasi. Karena disandarkan yang awal memang betul. Saya bagus ini penasihat hukum berdasarkan keterangan hanya pada Eliezer. Sedangkan Eliezer kan sejak awal memang bahwa sampai menyatakan kalau ini CCTV ada, itu pasti akan terbuka. Ini permasalahannya kan CCTV dalam rumah tidak ditemukan. Kan itulah. Oleh karena itu dalam rangka mengungkap itu melingkar substansial evidence, bukti yang tidak langsung, yang merangkum adanya suatu peristiwa pidana. Disinilah yang membedakan, saya kira penasihat hukum jeli ini untuk memberikan suatu pledoi hari ini ya, karena bukti langsung yang ditemukan yang terkait Eliezer menyampaikan itu memang tidak ketemu, rusak semua. Saksinya juga sudah demikian, tanda petik ada relasi kuasa, bisa jadi ada imajinasi, halusinasi itu. Tapi itu saya kira kalimat-kalimat yang nggak pas lah sebetulnya, karena bicara pidana adalah bicara bukti konkret. Jadi tidak ada pemikiran halusinasi, bahwa pemikiran halusinasi juga bisa dapat dipidana dalam hukum pidana itu. Nah, disinilah tapi menarik, bagus ini, karena paling tidak dari kalimat-kalimat itu untuk menyentuh hakim, coba buka kembali penuntutan yang telah dilakukan. Kalau itu mungkin kalimat halusinasi itu bisa dirangkai, dan mungkin majelis itu bisa melihat, oh ternyata mungkin juga halusinasi ya, oh bisa juga ini kalimat yang disampaikan oleh penasihat hukum. Tapi juga sebaliknya, oh ini penasihat hukum mengada-ada, kalimatnya ini terlalu bombastis, oh bisa jadi, kan gitu mas. Ini memang perang kalimat ya, yang saling memberikan suatu pengaruh ya, karena namanya suatu peradilan itu mas, ekspresi pengaruh penasihat hukum, ekspresi pengaruh penuntut umum itu merupakan suatu nilai yang bagus untuk meyakinkan hakim bahwa ini ada benar atau tidak. Begitu mas kira-kira. Prof. Hipnu, yang juga ini mewarnai sidang mulai dari pledoi, replik, duplik adalah narasi-narasi pelecehan seksual, pemerkosaan, perselingkuhan, dan juga pengamanan senjata. Apakah hal-hal ini masih pas, kalau kita bicara pas dan tidak pas, untuk dibawa lagi, dirangkum lagi dalam pledoi, replik, dan duplik sampai dengan hari ini? Ya, kalau kacamata penasihat hukum pas, karena itu sebagai faktor yang bisa merontokkan tuntutan penuntut umum. Contoh misalkan senjata sejak awal diamankan. Konsep diamankan selalu dalam tanda petik hal yang biasa untuk menghindari hal itu kan. Tapi sebagai penegak hukum, senjata itu kan melekat, harus kemanapun berada, nggak bisa diamankan. Misalkan seperti itu kan, melekat dimanapun berada, tidur pun ibaratnya kan dibawa kan senjata itu. Nah, oleh karena itu, kenapa sampai diamankan? Oh berarti ada sesuatu. Satu. Kedua, senjata yang di pinggang Joshua yang ditemukan itu ternyata senjata yang juga milik Joshua. Pertanyaannya, apakah Joshua itu dalam penembakan itu memakai senjata?
Kan sudah dilucuti. Tapi pertanyaannya kemarin kalau kita simak, senjata yang ditembakkan oleh Ferdi Sambo itu di pinggangnya almarhum. Berarti ditempelkan dong. Berarti saat ditembak itu bawa senjata dong. Harusnya mungkin kalau sama-sama pakai senjata bisa saling menembak. Tapi kan tidak terjadi. Nah, itu secara aktor radio senjata. Kemudian membunuh. Membunuh itu pasti disampaikan. Yang membunuh siapa? Dari kedokteran forensik menyatakan maupun balistik forensik peluru yang keluar itu adalah tujuh tembakan. Eliezer menyatakan sudah mengatakan 3 atau 4. Pertanyaan yang 3 siapa? Kalau R tidak, K tidak, UPJ lagi. Berarti kan secara akun radio FS. Nah, di sini saya kira suatu hal yang berpikirnya harus sampai di situ jeli gitu Pak. Jadi tidak hanya percaya pada kaitannya dengan menembak tidak menembak, perencanaan tidak perencanaan, apalagi terkait pelecehan. Kalau pelecehan saya kira itu sudah bagian hanya bukan pembuktian ya, itu hanya timbulnya kehendak. Saya kira sudah lewat itu. Sudah lewat, tapi perlu disampaikan karena suatu kasus itu harus utuh. Timbulnya kehendak itu apa? Perencanaan itu pasti ada timbul kehendak. Apakah kaitannya dengan kemarin ada hubungan khusus ya itu bisa jadi. Karena itu memang harus disampaikan walaupun memang masih terjadi debatable kan begitu Mas. Karena debatnya apa? Korban sudah meninggal dunia, jadi tidak imbang. Ya. Tidak imbang. Baik. Kasihan gitu. Ya. Baik, Prof. Hipnu, kita tahu bahwa agenda sidang berikutnya vonis pada tanggal 13 Februari mendatang untuk terdakwa Ferdi Sambo misalnya. Nah, dengan adanya duplik hari ini, seberapa besar kemungkinannya ini akan berpengaruh terhadap vonis yang akan berlangsung nanti tanggal 13? Atau sebenarnya di level seperti ini hakim sudah punya pertimbangan sendiri tanpa harus menyerap atau membuka masukan atau membuka kembali kemungkinan-kemungkinan dari replik dan duplik? Ya, sebagai majelis, saya kira dia kan sudah berpengalaman ya. Cerita apapun yang dilakukan, apalagi dengan tangisan, apalagi dengan tarian, itu harus dipisahkan antara pribadi dan profesionalisme. Saya melihatnya sudah ada, apalagi hakim di sini sudah mendapatkan pemeriksaan di persidangan. Apalagi kemarin sudah melihat adanya surat di TKP yang sampai kemarin dalam perdebatan dengan para ajudan sampai membantah, loh jaraknya 1 meter toh, maksud tidak tahu. Itu kan suatu hal yang sangat bisa dipahami oleh majelis, nggak bisa dibohongi. Loh ruangannya kan nggak besar. Semua orang pasti tahu lah kalau mau menembak bawa senjata, maksud tidak tahu. Ini logika yang berpikir, karena di dalam suatu ilmu hukum, logika itu sangat menentukan sekali untuk bisa menjadikan suatu pembuktian yang akurat. Karena bicara hukum, bicara logika. Logika hukum masa nggak tahu 2 meter nggak tahu, 3 meter mungkin, kalau 1 meter nah pasti tahu lah, atau pura-pura tidak tahu. Nah ini akan kelihatan Mas. Oleh karena itu dari kacamata yang dilihat dengan berbagai debat permasalahan ini, baik tokoh masyarakat, pengamat, pimpinan negara, pimpinan DPR, saya kira majelis sudah punya gambaran terhadap apakah putusan itu tetap sesuai dengan tuntutan penuntut umum atau berkurang. Tapi kalau lebih, kayaknya saya spekulasi tidak. Lebih untuk Sambo loh ya. Karena kita masih moratorium pidana mati, tanda petik loh ya. Karena pidana mati di Indonesia itu masih menunggu ada 150 lebih yang belum dieksekusi mati. Baik, Prof. Hipnu, prediksinya untuk Sambo kayaknya untuk lebih hukumannya dari seumur hidup nampaknya masih kecil kemungkinannya. Tapi bagaimana dengan terdakwa-terdakwa lain? Apakah ada kemungkinan juga berubah dari tuntutan jaksa penuntut umum? Ya, kalau terhadap R kayaknya berubah, bisa lebih rendah. K juga lebih rendah. Kan itu. Demikian juga Bu PC. Kalau Bu PC kan ini kan suatu ya hukum tidak bekerja dalam ruang hampa ya. Bu PC juga sebagai taruhan, sebagai pemicu ya. Jadi Bu PC itu kalau dituntut 8 tahun itu suatu kemurahan lagi penuntut umum. Karena saya melihatnya sebagai aspek ibu, aspek gender yang punya tanggung jawab anak. Apalagi suaminya sudah masuk penjara, katakanlah misalkan seperti itu. Jadi ini suatu yang mungkin Bu PC ya, kalau naik itu enggak, mungkin tetap. Karena peradilan kita itu pemidanan, ilmu pemidanan itu sudah bukan retributif pembalasan, tapi adalah rehabilitatif. Seperti halnya kalau Mas kemarin lihat obstruction of justice, itu kan hukumannya kan kecil-kecil.
1, 2, 3 tahun maksimal. Pak Indra itu 3 tahun itu karena dia sebagai orang bertanggung jawab atas semuanya ini kan. Kalau yang lain 1, 2 tahun. Padahal kalau lihat ancamannya IT itu 8 tahun loh. Saya melihatnya apa? Karena para obstructionist itu sudah PTDH. Jadi seolah-olah sudah cukup lah, PTDH itu sudah dipecat, ya sudah kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ditambah dan sebagainya. Tapi yang penting dalam suatu pemidanaan itu untuk aspek deterrent, mencegah untuk tidak terjadi suatu tindak pidana. Itu yang penting. Sehingga kalau pidana nanti terjadi, saya kira kalau Pak Sambo agak cukup berat, tapi kalau yang turut serta itu bisa kisarannya masih tetap atau kurang. Kalau lebih kok tampaknya tidak. Begitu Mas.